Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu investor yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, kami dari PT Flindo Samahita akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya mengenai penawaran dari produk kami, yaitu penawaran kerjasama dalam pembuatan pabrik kursi mobil Suzuki R3. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan 5 tahapan proyek selanjutnya, yaitu tahapan proyek ke-5 sampai dengan tahapan proyek ke-9. Baik, untuk tahapan proyek yang ke-5 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Muslimah Zakia Rahmania. Kepada Saudari Muslimah Zakia Rahmania, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Dewiski Putra. Selanjutnya itu ada multi product process chart, di mana multi product process chart atau MPPC merupakan suatu peta yang digunakan untuk menganalisa aliran barang dalam pabrik yang sudah ada maupun untuk perencanaan pabrik baru dan mempunyai keterkaitan dengan peta proses operasi atau OPC. MPPC memperlihatkan aliran masing-masing komponen material dalam proses serta kebutuhan mesin baik secara teoritis maupun aktual. Ini merupakan multi product process chart kursi mobil depan R3, di mana itu yang pertama itu ada rough number. Rough number ini didapatkan dari jumlah kebutuhan part yang dipersiapkan. Nah, di sini itu ada kolom nomor part, di sini ada keterangan untuk nomor part itu seperti 100, 101, 102 dan seterusnya. Dan untuk pada ujung tabel ini itu merupakan kebutuhan mesin aktual dalam unit. Nah, di sini tuh keterangannya itu kita letakkan storage karena rough number ini terletak di storage. Nah, dari rough number ini akan diteruskan ke proses selanjutnya yaitu proses fabrikasi. Ya, pada proses fabrikasi tabelnya itu di sini masih sama dengan nomor part, namun di sini itu kita ganti dengan nama mesin. Nah, untuk nama mesinnya ini dijabarin mesin-mesin yang dibutuhkan pada proses fabrikasi. Nah, untuk ujung tabel ini itu merupakan kebutuhan mesin aktual dalam unit. Sebagai contoh, nah di sini ada baris dirakit ke, nah di sini itu ada kode 2000, di mana kode 2000 ini didapatkan dari hasil perakitan 100 ke 101. Nah, untuk pada kode 100 ini, pada operasi 1, dia membutuhkan meteran dengan jumlah 1. Nah, begitupun dengan kode-kode part selanjutnya. Nah, di sini itu didapatkan jumlah mesin fabrikasi untuk kebutuhan mesin aktual dalam unit yaitu 65. Setelah dari fabrikasi dilanjutkan ke subassembling 1. Nah, di sini itu terdapat nomor ASI di mana dari baris dirakit ke yang ada di fabrikasi tadi, yang ini 2000, kita masukkan atau kita plot ke sini nomor ASI ini, di mana nomor ASI 2000 ini merupakan perakitan dari 100 ke 101. Seperti itu. Nah, di sini juga masih terdapat mesin-mesin yang digunakan untuk subassembling 1. Nah, nomor ASI 2000 ini apabila dirakit ke 102, maka akan menghasilkan nomor ASI perakitan part dengan nomor ASI-nya itu 3000. Nah, di sini itu kebutuhan mesin aktual untuk subassembling 1 dalam unit itu sebanyak 9. Nah, dari subassembling 1 kita teruskan ke subassembling 2. Nah, didapatkan subassembling 2 kebutuhan mesin aktual dalam unitnya untuk subassembling 2 itu sebanyak 12 unit. Dari subassembling 2 kita beralih ke proses selanjutnya yaitu main assembling. Kebutuhan mesin aktual unit untuk main assembly itu sebanyak 22, sehingga kalau di total seluruhnya mesin yang dibutuhkan itu sebanyak 108. Selanjutnya itu ada SO atau struktur organisasi, JD atau job description, AKTK atau analisis kebutuhan tenaga kerja, dan ketiga keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini yang pertama itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasikan. Ini merupakan struktur organisasi di mana dalam organisasi ini dikepalai oleh direktur dengan keterangan kode jabatan yang tertera di bawahnya yaitu 01, 01, 2001. Nah, selanjutnya ini terdapat bagian-bagian divisi yang masing-masing divisi itu memiliki kepala divisi. Nah, di sini itu ada kepala divisi pemasaran dan penjualan, kepala divisi keuangan, kepala divisi produksi, dan kepala divisi bagian umum. Nah, di bawah dari kepala divisi ini akan ada kepala departemen. Kepala divisi bagian umum dan sumber daya manusia sebagai contoh
Setelah kepala departemen bagian umum, ia membawahi supervisor bagian umum. Selanjutnya supervisor bagian umum membawahi staf bagian umum, staf IT, dan staf administrasi. Lalu selanjutnya staf bagian umum akan membawahi keamanan. Baik, setelah struktur organisasi, kita beralih ke job description atau deskripsi pekerjaan. Jadi deskripsi pekerjaan merupakan sebuah dokumen yang di dalamnya membuat uraian secara mendetail pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas serta tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. Deskripsi pekerjaan sangat penting dikarenakan sebagai pedoman seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya di dalam perusahaan tersebut. Berikut adalah job description. Di sini ada nama jabatan, kode jabatan, keterangan departemen, dan keterangan divisi. Nah, sebagai contohnya itu, nama jabatan itu direktur dengan kode jabatan 01012001. Nah, di sini itu terdapat tabel di mana ada nomor, posisi jabatan, uraian jabatan, dan persyaratan jabatan. Di mana uraian jabatan itu terdapat tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari posisi jabatan tersebut. Nah, untuk persyaratan jabatan ini merupakan persyaratan untuk berada di posisi jabatan tersebut. Sebagai contoh, untuk posisi jabatan direktur, tugasnya itu memberikan instruksi perintah kepada bawahannya, memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Sementara untuk tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, bertanggung jawab atas semua masalah yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya wewenangnya itu direktur berwenang memutuskan hubungan kerja dengan bawahannya, direktur berwenang mengangkat pegawai baru. Selanjutnya itu ada persyaratan jabatannya itu pria atau wanita berusia minimal 30 tahun, memiliki pendidikan minimal S2 bidang teknik industri atau manajemen industri, memiliki pengalaman manajerial minimal 6 tahun, dan mampu mengambil kebijakan secara sistem. Selanjutnya itu ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Menurut Ardana dan kawan-kawan tahun 2011 mengungkapkan bahwa analisis kebutuhan tenaga kerja adalah menghitung banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja produksi akan diperoleh jumlah tenaga kerja yang sesuai untuk menyelesaikan beban produksi yang ditetapkan. Ini ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama itu ada tabel kebutuhan tenaga kerja. Di sini ada nomor, kode jabatan, nama jabatan, tenaga kerja yang diklasifikasikan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, dan kolom total. Nah, di sini itu sebagai contoh untuk nomor 1, kode jabatan 01012001 dengan nama jabatan direktur, klasifikasi tenaga kerja termasuk tenaga kerja tidak langsung, di mana tenaga kerja tidak langsung itu tidak langsung terjun ke lapangan atau berhubungan langsung dengan produksi. Dengan tenaga kerja yang dibutuhkan itu sebanyak 1, sehingga total yang dibutuhkan itu juga 1. Kita mendapatkan kesimpulan jumlah kebutuhan tenaga kerja, di mana tenaga kerja langsung berjumlah 191 dan tenaga kerja tidak langsung berjumlah 62, sehingga total keseluruhan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung itu merupakan 253 orang. Selanjutnya itu ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan, dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintahan maupun perusahaan, di mana mereka bekerja. Ya, yang pertama ini untuk K3 terdapat tabel alat pelindung diri di mana APD. Di sini tabel APD, kolom APD ini berisikan keterangan APD-APD apa saja yang dibutuhkan, yaitu berupa safety helmet, topi, kacamata pelindung, masker, earplug, earmuff, face shield, welding helmet, sarung tangan kulit, sarung tangan kain, wear pack, apron, dan safety shoes. Sebagai contoh pada nama mesin bench ini, yang harus digunakan itu topi, masker, sarung tangan kain, wear pack, dan safety shoes. Begitu pula nama-nama mesin yang digunakan untuk keseluruhan proses produksi dijabarkan dan diklasifikasikan apa saja alat pelindung diri yang dibutuhkan untuk mengoperasikan proses dengan bantuan mesin tersebut. Selanjutnya itu ada simbol-simbol rambu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu ada rambu berwarna merah yang menunjukkan larangan. Sebagai contoh ini nomor 1, ini merupakan gambar dengan keterangan dilarang membawa senjata tajam. Selanjutnya itu ada rambu berwarna kuning yang menunjukkan peringatan atau waspada. Di sini itu divisualkan dengan bentuk segitiga dengan garis tepi hitam. Nah, untuk yang pertama itu simbol rambu dengan keterangan hati-hati area pengawasan. Selanjutnya itu ada rambu berwarna biru yang menunjukkan wajib ditaati. Untuk simbol rambu pertama, yaitu dengan keterangan peringatan wajib ditaati. Selanjutnya itu ada rambu berwarna hijau yang menunjukkan zona aman atau pertolongan pertama. Untuk simbol rambu pertama dengan keterangan pertolongan pertama. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah AKLL atau analisis kebutuhan luas lantai. Analisis kebutuhan luas lantai merupakan salah satu tahapan yang juga dilakukan guna keperluan perencanaan tata letak pabrik. Perhitungan luas lantai adalah perhitungan yang akan dipergunakan untuk menentukan luas lantai pada kantor dan pabrik. Perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui luas lantai yang dibutuhkan pada setiap fasilitas-fasilitas yang didirikan.
Syarat utama perencanaan luas lantai adalah pembakuan sistem kerja. Baik, berikut ini merupakan tabel dari analisis kebutuhan luas lantai. Untuk analisis kebutuhan luas lantai yang kami lakukan, terdapat 5 sheet. Yang pertama, luas lantai produksi. Kemudian untuk sheet yang kedua ada luas lantai bahan baku utama. Kemudian untuk sheet yang ketiga ada luas lantai bahan baku penolong. Kemudian untuk sheet yang keempat ada luas lantai warehouse. Kemudian untuk luas lantai pelayanan pabrik, luas lantai pelayanan kantor, dan luas lantai pelayanan personal service kami jadikan satu pada sheet 5. Kemudian pada sheet ke-6, kami membuat ringkasan dari kelima sheet tersebut. Kami membuat ringkasan dari sheet-sheet sebelumnya. Dapat dilihat untuk bagian floor space of production, total space-nya itu 1057,08 meter kuadrat, dan dapat dilihat sampai akhir, yaitu space of road, garden, and parking, sebesar 2.919,0847 meter kuadrat. Sehingga jika dijumlahkan dari keseluruhan bagian-bagian luas lantai, maka didapatkan total luas lantai dari pabrik ini yaitu 6.811,11 meter kuadrat. Selanjutnya itu ada ARC atau Activity Relationship Chart. Activity Relationship Chart atau ARC adalah deskripsi hubungan antara fasilitas yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat perubahan tata letak. Activity Relationship Chart atau peta hubungan kerja kegiatan dapat menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan pada suatu aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian. Di sini merupakan Activity Relationship Chart. Pada pabrik terdapat 25 fasilitas. Nah, untuk menentukan kedekatan-kedekatannya itu dapat menggunakan kode dengan keterangannya dan warna yang memvisualisasi derajat kedekatannya. Selanjutnya itu ada alasan kedekatan, mengapa fasilitas tersebut dikatakan atau dinyatakan derajat kedekatannya itu apa. Nah, di sini itu berikut dengan kode-kodenya untuk diplot nantinya. Kita akan menentukan derajat kedekatan dari masing-masing fasilitas. Sebagai contoh, untuk fasilitas receiving dan storage, ini diletakkan derajat kedekatannya itu dengan kode A, di mana kode A itu keterangannya itu mutlak, dengan alasan-alasan kedekatannya itu dengan kode 4, 9, 19, dan 22. Begitupun kita akan mendefinisikan dan memplot alasan-alasannya untuk masing-masing keterkaitan hubungan fasilitas yang ada. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah ARD, atau Activity Relationship Diagram. Activity Relationship Diagram merupakan diagram keterkaitan kegiatan atau hubungan antar aktivitas dibuat menggunakan informasi dari peta keterkaitan kegiatan yang digunakan menjadi dasar perencanaan keterkaitan antara pola aliran barang dan lokasi kegiatan pelayanan dihubungkan dengan kegiatan produksi. Baik, berikut ini merupakan Activity Relationship Diagram. Tabel yang terdapat di sini merupakan tabel untuk data pendukung pembuatan core lab. Data pendukung ini didapatkan dari ARC. Kami merepresentasikan ARC ke dalam tabel seperti ini untuk memudahkan kami dalam menentukan jumlah kedekatan, kemudian untuk menentukan place ratingnya, seperti itu. Baik, di sini kami terdapat kolom-kolom untuk derajat kedekatan mulai dari A, E, I, O, U, X, kemudian terdapat jumlah fasilitas untuk kedekatannya dari setiap fasilitas, kemudian ada TCR atau Total Closeness Rating, kemudian ada place rating. Baik, gunanya place rating di sini untuk menentukan urutan fasilitas mana yang terlebih dahulu untuk dihitung menggunakan metode core lab. Sebagai contoh di sini, untuk fasilitas dengan urutan pertama adalah fasilitas keempat, yaitu ruang kepala divisi pemasaran dan penjualan. Baik, selanjutnya setelah kita menentukan placement rating, kemudian kita melakukan perhitungan dengan metode core lab untuk menentukan final layout-nya. Berikut ini merupakan hasil dari penghitungan menggunakan metode core lab. Dapat dilihat untuk factory terdapat 24 iterasi, sehingga didapatkan final layout-nya seperti ini. Baik, setelah kita melakukan perhitungan dengan metode core lab, kemudian didapatkan final layout-nya. Setelah itu, kita convert menuju ke Microsoft Visio, sehingga didapatkan untuk final layout-nya seperti ini. Namun, pada final layout di Microsoft Visio, kami menambahkan beberapa informasi seperti nama fasilitas, kemudian luas ruangan, kemudian kedekatan A, E, I, dan O pada fasilitas tersebut. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu investor atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.